Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, selamat datang di podcast perdana Dinas Kajian Islam Dema UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya Ulfa yang akan menemani diskusi yang pastinya seru dan menarik kali ini nih. Sobat Muda, di episode pertama ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat sekali dengan keseharian kita, yaitu menjadi manusia seutuhnya dari dua sisi, baik dari sisi psikologi maupun dari sisi ilmu spiritual. Nah, kita akan menggali bagaimana ilmu agama dan juga ilmu psikologi bisa saling melengkapi dalam membantu kita mencapai keseimbangan hidup dan juga memaknai hidup. Dan untuk membahas tema yang sangat menarik ini, tentunya saya tidak sendirian dong. Saya bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Mas Fikran Pandia. Iya. Halo, selamat sore Mas Fikran. Sore menjelang malam ya. Terima kasih. Gimana Mas kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sepertinya ini pertemuan pertama kita ya Mas. Iya. Oke. Pertemuan pertama insya Allah. Semoga berkah dan lancar. Amin. Ngomong-ngomong, sekarang ini Mas Fikran lagi sibuk apa nih Mas? Kayaknya kalau dilihat dari CV-nya ini banyak sekali kesibukannya. Sebenarnya itu nggak sibuk, cuma sok sibuk aja. Sok sibuk. Apa aja itu Mas? Iya. Yang pertama itu saya itu jadi direktur di klinik jurnal, publikasi jurnal Fakultas Psikologi di kita. Itu saya ditugaskan oleh dosen-dosen pembimbing untuk mengkoordinator, mengelola banyak divisi yang ada di klinik jurnal. Baik itu divisi Mendeley-kah, divisi Turnitin-kah, divisi Layouting Proofread-kah, divisi Public Relation dan lain sebagainya. Dan itu outputnya nanti yaitu adalah jurnal kita, jurnal psikologi UIN Malang kita. Yang pertama itu adalah Psiko-Islamika, psikologi Islam, dan kayaknya itu apa? Saya lupa. Kayaknya itu. Intinya itu. Terus yang kedua tuh ada JIPS. JIPS itu Journal of Indonesian Psychology. Ya. Nah, kita ditugaskan untuk mengelola itu, artikel-artikel itu yang mudah-mudahan nanti insya Allah untuk Psiko-Islamika itu akan naik ke Sinta 2 tahun ini. Itu doanya untuk teman-teman. Nah, di satu sisi juga saya itu adalah CO program di program magang di Yayasan Mata Hati Care Center Indonesia, yaitu program multinasional, di mana saya sebagai CO program karena kemarin sudah sebagai mahasiswa pendidikan negeri, itu sebagai anggotanya juga, itu arahnya adalah ke bagaimana pendekatan emosional dan mental itu saling berkaitan dengan yang namanya karakter. Jadi pendidikan karakter di mahasiswa pendidikan negeri itu. Terus yang ketiga itu saya adalah mentor. Saya itu mentor di Duta Moderasi Beragama. Saya kan alumni 2021. Jadi ada beberapa teman-teman yang di Duta itu minta diskusi dan lain sebagainya lah. Terus yang keempat, saya juga di foundernya PsychoCare ID, yang insya Allah itu akan bergerak ke ranah psikologi secara luas sosialnya. Dan di mana alasan saya untuk bersama teman saya namanya Mas Abi Syamsuddin Tamami, mungkin bisa di highlight nanti ya. Iya, siap. Ya, Mas Abi Syamsuddin Tamami itu kita bergerak dengan alasan psikolog itu bukan hanya profesional. Psikolog itu tidak bisa kita kaitkan dengan satu kata doang, profesional. Tapi psikolog itu humanisme. Psikolog itu harus profesional, psikolog itu harus humanis. Kenapa bisa begitu? Banyak dari warga-warga, dari masyarakat teman-teman saya yang tidak berani ke psikolog karena ada dua faktor. Apa itu Mas? Kalau boleh tahu. Yang pertama, faktor duit. Oh iya. Kita bicara psikolog pasti mahal. Iya. Iya kan? Terus yang kedua, faktor akses. Kebanyakan dari kita ngomong di soiku, ya nggak bisa ya, nggak tahu gimana caranya mengakses psikolog. Mereka mengira kalau psikolog tuh persoalannya ribet, malah lebih ribet daripada dokter. Dua faktor ini yang saya jadikan patokan, bukan klien atau pasien yang datang ke psikolog,
tapi psikolog yang datang ke klien. Yang itu adalah jadi alasan kenapa psychocare itu dibentuk. Makanya kemarin tuh ketika saya sowan sama salah satu guru saya, namanya Muhammad Syamsun yang di Mata Hati juga, banyak kok psikolog-psikolog profesional, tapi dikit psikolog yang humanis, yang benar-benar paham kondisi masyarakat. Ibarat begini, ketika kita bicara tentang profesional ya, di suatu malam gitu kan, sekitar jam 12 malam, kita tuh lagi tidur. Nah, dan ketika itu juga, ada satu orang, sepupu kita, teman kita, yang nelpon kita. Mbak, Mas, saya ini, itu udah di samping jurang. Saya tuh pengen bunuh diri. Kalau kita bicara profesional, harus daftar inilah, harus ngisi informan consent lah, harus bla 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 dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara humanis, tega nggak kira-kira? Enggak, pasti enggak. Itu poinnya. Di situ alasan saya kenapa psychocare itu dibangun. Dan itu insya Allah akan tujuan yang mudah-mudahan ya dikabulkan oleh Allah. Itu di bawah naungan HIMSI. Harapannya. Mungkin itu kesibukan yang sebenarnya sok sibuk aja. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Mas Fikran ini merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi yang memiliki banyak sekali prestasi. Salah satunya yaitu peraih medali perunggu dalam lomba esai competition internasional Youth Summit di Universitas Putra Malaysia. Betul gitu Mas Fikran? Alhamdulillah. Itu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya. Kalau boleh nanya nih Mas Fikran, dengan segala pencapaian yang Mas Fikran raih, dulu ini awalnya gimana sih? Kan kita pasti bingung ya jadi pemula gitu Mas. Mulai dari mana gitu kan bingung gitu Mas. Oke, mulai dari mana ya? Jujur ya, saya tuh SMP itu dikenal sebagai anak yang sangat nakal. Banget. Ngebully. Jadi ketua geng malahan. Jadi ngebully itu hampir setiap hari. Teman lewat aja saya tempelin kepalanya. Itu dulunya. Itu kalau nggak salah tuh hampir 2 tahun dari kelas 7 sampai kelas 8. Itu dibully itu lanjut ke MAN 1 Pangkal Pinang. Ketika di MAN itu saya mulai berubah. Karena faktor lingkungan yang dibentuk. Karena kan di MAN itu ada satu guru saya. Namanya itu Jadi Fajri. Alumni kita juga, Iwin Malang juga, udah doktor sekarang. Beliau itu yang menjadi patokan saya, teladan saya, hingga sampai sekarang. Sebenarnya, fitrah kita sebagai manusia itu hidup untuk apa? Bermanfaat pada orang lain. Bermanfaat pada orang lain, iya. Bermanfaat pada orang lain itu banyak. Penyapu jalanan itu bermanfaat kepada orang lain juga. Betul. Pemungut sampah itu bermanfaat orang lain juga. Kita tuh yang mana? Itu yang sebenarnya melatih rasional saya ya. Melatih kemampuan berpikir saya. Kira-kira saya tuh di posisi yang mana? Apalagi kita di era sekarang tuh ada istilahnya quarter life crisis ya. Dimana quarter life crisis itu kan ketika kita itu berada di suatu usia yang kita itu bingung. Kita tuh mau jadi apa? Setelah saya di MAN itu dilatih dengan kemampuan analisis sama guru saya karena beliau juga doktor kan. Kemampuan analisis. Dan ketika di kelas 3 kelas 2 akhir ketika COVID itu ada event moderasi beragama, itu mulai saya terbentuk. Itu iseng. Itu modal iseng yang itu jadi awal saya tuh udah paham alur pencapaian itu kayak gimana. Untuk mencapai hal ini tuh kayak gimana. Rupanya yang jadi fokus itu yang pertama adalah ketika kita itu pengen mencapai banyak prestasi, tanamkan niat dulu. Tata niat dan jaga niat. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Itu 2 hal yang berbeda. Ketika kita untuk mulai suatu kegiatan, kita menata niat. Saya tuh pengen ikut lomba ini. Kira-kira tujuan saya ikut lomba ini tuh apa? Kalau tujuan hanya sekedar untuk lomba, untuk juara, kalian nggak bakal dapet esensial, substansialnya apa. Iya. Setelah kita udah tata niatnya, barulah kita jaga. Di prosesnya itu, kita jaga. Ada kala ketika kita menjaga itu, dalam nuansa menjaga itu ada banyak hal yang sering terjadi
yang itu sebagai rintangan bagi kita. Ada yang menganggap, oh kamu ini ikut lomba terus ya, gak bosen. Oh itu kalau di sisi negatifnya. Dari sisi positifnya, oh keren banget, Ya, iya kan? Kok keren banget? Kok bisa kayak gitu? Nah, dua ini itu akan menimbulkan dua respon juga, iya kan? Respon yang pertama itu pasti takabur, ya. sombong. Makanya saya tuh tipikal orangnya bukan yang suka lomba, sebenarnya jujur aja. Bukan tipikal orang yang suka lomba, karena saya menjadikan lomba itu sebagai bahan evaluasi. Lomba itu sebagai bahan evaluasi. Lebih suka ke prosesnya aja. Makanya yang saya tanamkan sampai sekarang itu ketika kita pengen mulai sesuatu apapun, baik itu dalam organisasi, komunitas, ataupun lomba, kegiatan, atau apapun, pegang aja dua ini, tata niat dan jaga niat. Itu aja mungkin. Oke, Mas Fikran. Di tengah kesibukan Mas Fikran yang sangat hektik sekali dan juga banyak sekali pencapaian-pencapaian yang telah Mas Fikran dapatkan, pastikan ada momen-momen di mana ada saatnya di mana Mas Fikran itu down, stres, atau bahkan mengalami tekanan-tekanan nih Mas Fikran. Nah, bagaimana sih Mas Fikran mengelola stres tersebut agar tetap bisa menjaga keseimbangan antara aktivitas sehari-hari dengan kesehatan mental dan juga paling penting nih Mas, ilmu spiritual. Ilmu spiritual, iya. Stres ya. Stres itu kita bisa lihat dari sisi saintifiknya sama sisi psikologinya secara keislamannya. Kalau kita lihat dari sisi saintifiknya, kira-kira stres itu dalam sisi psikologi itu kan ada istilahnya coping stress. Coping stress itu banyak banget intervensinya kayak gimana. Ada orang yang coping stress intervensi itu melalui yang namanya terapi. Yang saya belajar itu ada hipnoterapi. Terus ada juga terapis yang namanya itu neurotapping. Yang kayak gini itu. Terus gini. Bro Viko nggak sih ya? Satunya Bro Viko. Satunya lagi ketika saya itu di mahasiswa Mendidak Negeri Mata Hati itu diajarin juga. Itu sebenarnya tujuannya awalnya ketika ini udah kena ke satu sel sarafnya, itu menimbulkan hormon endorfin semakin tinggi di dalam tubuh diri manusia. Di highlight ya, psikologi itu nggak jauh dari hormon endorfin, hormon kortisol, ya. Hormon endorfin adalah hormon yang meningkatkan kebahagiaan, rasa bahagia, rasa senang, rasa bangga. Hormon kortisol adalah hormon yang meningkatkan stres kita. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan hormon endorfin? Ada dua lagi. Ada cara negatif. Maaf banget, cara negatif itu ada yang orang yang nonton film dalam tanda kutip itu berbau-bau seksual. Itu bisa meningkatkan hormon endorfin. Tinggi banget itu endorfinnya. Istilahnya itu dopamin. Istilahnya itu dopamin. Nah, ada juga cara positif. Dalam Islam, cara positif itu wudhu. Bukan sholat ya Mas, wudhunya ya. Itu salahnya orang. Salahnya orang untuk memulai khusyuk dalam sholat itu harus dimulai ketika wudhu. Wudhunya, mulai dari kita wudhu tuh di mana, airnya kayak gimana, apakah najis atau enggak, ya kan? Apakah airnya suci atau enggak, apakah airnya itu bagus atau enggak, itu dimulai dari wudhunya. Kenapa bisa wudhu? Karena manfaat air, wudhu itu kan kaitannya dengan air ya. Manfaat air itu ada banyak. Jadi dulunya itu ada salah satu profesor doktor di daerah, ya Allah saya lupa, Austria. Beliau tuh pakar neuropsikologi. Neuropsikologi itu adalah pakar yang psikologi yang berkaitan dengan neuron di daerah kepala. Neuropsikologi. Beliau tuh dulunya orang kafir ya. Setelah beliau meneliti terkait dengan wudhu, bertahun-tahun beliau meneliti wudhu. Beliau hampir pada saat itu beliau mu'alaf. Setelah itu beliau mu'alaf. Karena hanya satu alasan. Syaraf. Ada 3 pusat syaraf yang sangat sensitif ketika terkena dengan air. Yang pertama itu adalah dahi. Kita wudhu pasti basuh muka dong. Iya. Kan? Yeah. Yang kedua itu adalah tangan. Yang ketiga itu adalah kaki. Makanya ketika teman-teman lagi pulang jalan-jalan kan, pas nyampe rumah pasti teman-teman basuh muka.
Nah, ketika basuh muka itu sebagai bentuk untuk meningkatkan hormon endorfinnya. Basuhan pertama itu di sini itu untuk menghilangkan stres. Itu sering saya lakukan. Itu juga sunnah Nabi kan. Dawamul wudu. Kalau kita dawam wudu itu kan, yang pertama kita lebih tenang karena nggak stres. Yang kedua, kita juga dijaga, baik itu belajar ataupun lain-lain sebagainya lah. Makanya mungkin menjadi saran bagi saya sendiri ataupun teman-teman di sini, sebelum belajar ke kampus itu minimal itu wudu lah. Minimal wudu. Karena itu akan menjaga kita untuk bisa nangkep lebih cepat pelajarannya. Karena tenang kan. Itu. Terus ketika dalam life crisis itu, ketika dalam kondisi yang down, dalam kondisi yang sangat parah, sebenarnya semua orang sama aja sih. Pasti respon pertama dari tubuh itu adalah lemah. Iya kan? Respon pertama dari tubuh itu adalah lemah. Nah, ketika proses lemah itu bagaimana cara kita mengcopingnya? Kalau dari sisi spiritualnya ataupun dari sisi saintifiknya, tadi kan dijelasin kan ya? Saintifiknya udah jelasin. Dari sisi spiritualnya, saya itu menangkap salah satu quotes dari Dr. Fakhruddin Faiz, salah satu pakar filsafat di UIN Sunan Kalijaga Jogja. Kata beliau gini, stres itu adalah kaitan dengan bahagia. Kok bisa gitu ya? Iya kan? Stres itu berkaitan dengan bahagia. Kita hidup itu mencari kebahagiaan. Bagaimana cara mencari bahagia? Bagaimana cara menemukan bahagia? Orang bahagia itu bukan orang yang mencari kebahagiaan. Kalau kamu pengen bahagia, jangan mencari kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu datangnya ya sekarang. Minimal gini lah. Mindfulness terapi itu kayak gini. Kita sadar akan benda-benda terdekat kita. Botol. Kenapa botol itu diciptakan? Kenapa air diciptakan? Sangat simpel banget. Aku sering renung kayak gitu soalnya. Sering merenung kayak gitu. Kayak botol lah. Kok bisa kita tuh buka tutup botol? Kira-kira banyak nggak orang di luar sana yang nggak bisa buka tutup botol? Banyak sekali. Banyak kan? Iya. Angkat botol? Mungkin banyak yang nggak bisa juga. Iya kan? Iya. Itu yang jadi persoalan sampai sekarang. Kalau kita itu pengen bahagia, jangan mencari kebahagiaannya, tapi bahagia itu datang dari kita sendiri. Bahagia itu datang dari kita sendiri. Sama satu lagi, saya menanamkan prinsip dalam diri saya, jangan cepat kagum ke orang. Jangan cepat kagum ke orang. Kan kagum itu bentuk salah satu motivasi kita ke diri sendiri. Motivasi. Iya, betul. Untuk awal. Ketika kita melihat orang yang kita kagumi itu mau melakukan kesalahan, apa respon kalian? Kecewa. Kecewa ujung-ujungnya stres. Kecewa ujung-ujungnya stres. Iya kan? Nah, saya tuh menanamkan prinsip dalam diri saya, mau orang tuh sepintar apapun, mau orang tuh punya kemampuan apapun, baik secara akademik kah, spiritual kah, jangan cepat kagum. Karena kita akan kecewa. Karena dia manusia. Karena dia nggak maksum, bukan nabi. Karena beliau nggak maksum, bukan nabi. Nah, kita punya role model tuh penting, teman-teman. Kalau Mbak Ulfa, misalkan punya role model, siapa Mbak Ulfa? Siapa ya? Nabi Muhammad. Yang terdekat deh. Yang terdekat mungkin ibu sih, Mas. Ibu ya? Ya. Punya role model ibu. Ketika ibu marahin Mbak Ulfa kecewa nggak? Kecewa, pasti. Kekecewaan itulah yang menimbulkan kita tidak bahagia. Iya kan? Nah, apalagi kalau kita menjadikan role model itu salah satu figur ataupun salah satu influencer. Misalkan Maudy Ayunda kita jadikan role model. Kita akan terus mengikut gaya dia. Mengikut bagaimana strategi dia, bagaimana metode dia. Nggak apa-apa kita ikutin.
Tapi mau sampai kapan? Tapi mau sampai kapan kita ngikutin? Mau sampai kapan kita ngikutin apa kata orang? Mau sampai kapan kita ngikutin perbuatan orang? Mau sampai kapan kita ngikutin tindakan orang? Minimal kita berubah haluan lah, keluar dari zona nyaman. Orang yang ngikutin kita. Nah, tipsnya itu gimana, Mas? Orang ngikutin kita harus berani keluar dari zona nyaman. Mahasiswa sekarang itu nggak jauh dari ranah organisasi, nggak jauh dari ranah publikasi, nggak jauh dari ranah perlombaan. Kira-kira yang nggak ada di manusia, nggak ada di mahasiswa itu apa? Cari. Apakah ada mahasiswa yang benar-benar fokus mendampingi anak? Nggak ada. Mendampingi anak Dalam tanda kutip itu secara terus-menerus gitu loh. Bukan hanya 1-2 bulan, bukan hanya sekedar formalitas organisasi aja, komunitas aja. Itu sanubari dia, mendampingi anak, mengumpulkan anak, mengajak anak bermain, membuat komunitas yang berkaitan dengan anak. Minimal gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas ya. Dalam kehidupan sehari-hari kan kita dihadapkan pada tekanan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan nilai agama, sementara tuntutan hidup modern ini sering bertentangan nih, Mas, antara agama dan juga duniawi gitu, Mas. Nah, bagaimana sih, Mas, cara Mas Fikran sendiri menghadapi hal-hal tersebut? Oke. Paham ya. Tapi untuk sebelumnya, di highlight dulu. Di pertengahan, saya tuh bukan pakar, saya tuh bukan ahli, saya tuh bukan orang yang pintar, saya tuh bukan ustadz, gus dan lain sebagainya. Tapi saya tuh hanya dititipkan untuk diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan di sini aja. Saya tuh bukan siapa-siapa. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana cara untuk menghadapi tantangan yang sangat bertentangan nih antara agama dan juga duniawi. Ya, antara agama dengan duniawi. Agama itu kita sepakat. Agama itu relevan dengan perkembangan zaman. Agama itu mengikuti periodisasi zaman. Gak ada agama yang bertentangan dengan zaman. Cuma cara kita beragama. Terkadang, misalkan gini. Ini kalau kita bicara tentang moderasi beragama nih. Moderasi agama dengan moderasi beragama itu kan beda. Iya. Iya kan? Moderasi agama itu adalah kita memoderasikan agamanya. Padahal agama itu nggak perlu dimoderasikan. Agama itu bukan untuk dimoderasikan. Karena agama itu udah moderat, udah netral. Tapi yang dimoderasikan itu adalah cara kita dalam beragama. Tapi bagaimana caranya? Ya kan? Tapi bagaimana caranya? Yang pertama, temukan guru. Kebanyakan dari kita itu banyak yang namanya sok ngilmu. Betul. Jadi saya tuh habis dari pondok pesantren Al Munir. Tadi tuh ada satu quotes bahasa Jawa. Saya asli Sumatera ya, bahasa Jawa. Jadi gini. Jadi wong iku sing iso rumangsa ya. Rumangsa, ya. Jadi wong iku sing iso rumangsa, ojo rumangsa iso. Gitu. Jadi orang itu yang bisa merasa, bukan merasa bisa. Ya, betul. Banyak kan teman-teman kita yang merasa bisa. Iya. Banyak teman-teman kita yang sok tahu, padahal dia nggak tahu. Padahal nggak tahu, iya benar. Banyak banget. Iya. Apalagi dalam ranah kelas. Ketika presentasi depan kelas deh, sangat simpel. Dia menyampaikan banyak hal opini dia, padahal kita tahu itu salah. Ya. Iya. Kita tahu itu salah. Kalau kita kaitkan dengan saintifiknya itu ada penelitiannya. Namanya itu Dunning-Kruger effect. Apa itu, Mas? Jadi Dunning-Kruger effect itu adalah suatu fenomena yang dimana ketika seseorang itu mengatakan sesuatu, merasakan sesuatu yang menganggap diri dia itu punya kapasitas, punya kemampuan, punya kapabilitas, padahal tidak sebenarnya seperti itu. Nama penelitinya itu David Dunning dan Dustin Krieger di tahun 1999.
Mungkin teman-teman bisa cek artikelnya, di mana salah satu variabel yang mereka ketik itu adalah logika, tata bahasa, dan humor. Temuannya adalah, kenapa orang itu bisa sok tahu? Kenapa kalau boleh tahu? Karena di dalam otak manusia itu ada satu komponen yang namanya metakognitif. Nah, metakognitif itu berfungsi untuk mengevaluasi kejadian di masa lalu, kemudian di-upgrade atau dievaluasi di masa yang akan datang. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Hewan itu nggak punya metakognitifnya. Maka dari situ yang pertama adalah kita butuh guru. Orang sombong itu nggak tahu kalau mereka itu sombong. Ya, benar sekali. Iya kan? Orang goblok itu nggak tahu kalau mereka itu goblok. Yang tahu mereka itu goblok adalah dosennya. Iya. Makanya jangan ngilmu, jangan ngeminter, itu aja poinnya. Butuh guru. Oke, harus butuh guru ya. Iya. Guru itu kan nggak harus dosen ya, Mas. Iya. Kalau di ranah perkuliahan kita dapat berguru ke siapa nih, Mas, untuk agamanya, bukan untuk ilmu psikologinya? Oke. Selama pengalaman hidup saya ya, carilah guru yang ketika kita ngelihat dia itu malu, tapi ketika kita nggak di samping dia, kita kangen. Misal di hadapan nih, beliau tuh ada di hadapan saya sendiri gitu kan. Kita nggak berani ngelihat dia, tapi ketika beliau tuh nggak ada, kita kangen. Itu kalau dalam ilmu tasawufnya, dzauq namanya. Dzauq itu rasa. Tapi gimana caranya? Iya. Caranya untuk menemukan guru kayak gitu, kita juga harus berubah dong. Pengen berubah, kita juga harus berubah dong. Yeah. Kembali lagi, tata niat dan jaga niat. Kalau dalam ranah dosen itu banyak kok guru-guru yang bisa dikatakan tawadhu lah. Guru spiritual itu adalah guru yang tawadhu kalau menurut saya sendiri ya. Guru yang bukan hanya orientasinya itu duniawi aja. Ya, betul. Guru yang bisa membimbing kita, yang bisa membawa kita ketika kita itu menyimpang, yang bisa menyetir kita ketika kita itu belokannya jauh banget, dikembaliin lagi ke tengah. Itu aja. Untuk Mas Fikran sendiri nih, siapa sih salah satu guru yang Mas Fikran jadikan pedoman hingga saat ini? Namanya Yadi Fajri MPDI. Dr. Yadi Fajri MPDI. Beliau itu guru saya pas ketika di Mansur Pangkal Pinang. Sampai sekarang. Karena beliau itu orangnya udah pinter, tawadhu lagi, logikanya mantap, rendah hati, dan belak-belakan. Saya tipikal orangnya suka yang belak-belakan. Karena kebelak-belakan itulah yang menyebabkan kita menjadi orang yang bukan munafik. Gitu kan? Yeah. Kebanyakan dari kita tuh kan kalau munafik itu baik di depan, buruk di belakang. Yeah. Mungkin itu sih. Namanya Dr. Yadi Fajri MPDI. Guru di mana? Yes. Sekolahnya. Sampai sekarang. Oke, Mas Fikran, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkadang kita sering lihat orang nih, Mas, kayaknya di depan ini tampak taat sekali, sangat religius, namun di sisi lain ternyata mereka mempunyai masalah psikologis. Apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi, Mas? Biasanya kan orang yang imannya kuat pasti tidak akan mengalami masalah psikologis gitu, Mas. Namun realitanya masih banyak yang kelihatannya taat, namun ternyata sebaliknya. Berarti imannya nggak kuat dong. Berarti imannya nggak kuat. Orang yang imannya nggak kuat, nggak mungkin dia stres. Orang yang punya minimal dia punya spiritual yang mantap, nggak mungkin dia stres. Karena apa? Karena dia tahu cara bagaimana mentazkiyatun nafs dia, membersihkan dirinya, mensucikan jiwanya. Karena dia tahu
Kalau dari luar kita ngelihat teman-teman kita itu sebenarnya sering terjadi ya. Iya. Maaf ini gitu kan. Teman-teman kita yang dalam tanda kutip itu sangat bagus secara berpakaiannya, sangat islami banget, tapi ketika aslinya, wow. Agak munafik gitu ya, Mas. Kalau bahasa kasarnya munafik lah. Itu sering terjadi dan itu yang jadi ujian dan cobaan bagi kita lah. Kira-kira untuk memilih teman itu yang bagus kayak gimana? Iya, benar. Yang bagus kayak gimana? Terus bagaimana cara kita melihat itu? Kita memposisikan itu dari sisi apa dulu nih? Kalau dalam sisi psikologi, kira-kira dia kayak gitu tuh dari faktor apa? Lingkungan kah? Keluarga kah? Genetik kah? Sosial budaya kah? Ataupun pengalaman masa lalunya? Kan? Kalau dari sisi spiritualnya, kita cek dong. Apakah ketika dia sholat, itu pakaiannya udah pasti suci? Minimal gitulah. Iya. Sangat simpel. Apakah ketika dia sholat, dia menikmati zikirnya? Apakah ketika dia sholat sendiri, dia menaruh harapan ke Allah? Kebanyakan dari kita itu banyak pakai pihak ketiga loh sebenarnya. Iya, benar-benar. Iya kan? Banyak pakai pihak ketiga. Kita malah menaruh harapan ke seseorang. Padahal yang paling punya harapan untuk dikabulkan itu hanya adalah Allah. Iya. Dari situ. Kalau bicara tentang dia tuh alim atau enggaknya itu masalah orang, masalah pribadi orang, iman orang. Kita nggak usah ngurusin pribadi orang. Karena kita bukan Tuhan. Ya. Kata Mas Fikran tadi, bagaimana cara dia, khususnya dia waktu berzikir sendiri. Nah, ini pertanyaan pribadi dari saya ya, Mas. Akhir-akhir ini mungkin saya pengen khusyuk gitu, tapi kok sulit gitu, Mas. Gimana sih caranya biar kita ini tetap istiqomah, tetap deres Quran tiap hari, itu bagaimana sih caranya? Sebenarnya saya juga kayak gitu sih. Pasti, saya juga kayak gitu. Terkadang rajin, terkadang enggak, terkadang khusyuk, terkadang enggak. Dan itu ujian. Apalagi di era yang sekarang ini ya, Mas, zaman akhir. Luar biasa. Di era yang sekarang. Yang terpenting kita tahu porsinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kembali ke nol. Kita itu siapa sebenarnya? Makanya sampai sekarang tuh saya mikir, sampai sekarang itu ya, sebenarnya tujuan hidup tuh apa sih? Sebenarnya tujuan kita hidup tuh arahnya kemana sih? Iya kan? Saya sering ngelamun di situ. Rupanya ada juga penelitian, orang yang sering merenung, melamun tuh tingkat IQ-nya lebih tinggi rupanya. Oh, iya. Gitu. Penelitiannya kayak gitu. Kok aku juga kaget. Kok bisa ya? Karena dia melatih kemampuan analitik dia itu loh. Kemampuan analitik di dalam ranah yang beda alam kan. Antara kutip itu spiritual ke atas gitu kan. Vertikal. Itu rupanya meningkatkan kecerdasan. Nah, terus bagaimana cara melatih kekhusyuan? Ini berangkat lagi dari guru saya. Khusyuk itu sebenarnya agak takut ya ngomong kayak gini. Sebenarnya nggak pantas ya ngomong kayak gini. Mungkin sharing-sharing aja. Iya. Khusyuk itu dalam hati. Khusyuk itu adalah produk dari obat hati. Minimal kita itu pernahlah istighfar. Ketika kita ngejek teman kita, istighfar. Ketika kita sering banget nih ya, aku juga sering pakai motor, tiba-tiba ada orang yang lewat, itu kan amburadul ya pakai motor kan, Iya. Itu kan kita mau nggak mau harus misu. Iya. Kalau nggak misu, ya minimal istighfar. Di situ kan obat hati sebenarnya. Iya. Melatih kesabaran kita. Nah, itu kembali ke nol lagi. Kalau saya itu belajarnya adalah kembali ke nol. Kembali ke nol, kira-kira tujuan hidup itu apa sih? Maka dari situ kekhusyuan itu lahir ketika kita tahu arah hidup kita tuh kemana. Ketika kita itu tahu sebenarnya hidup kita itu tujuan untuk apa. Ketika kita tahu kira-kira selama belasan tahun kita hidup itu, apakah sudah memberikan kebermanfaatan bagi orang? Apakah sudah memberikan
banyak hal ke orang lain. Apakah kita sudah menyakiti orang? Apakah sudah pernah kita menyakiti ibu kita? Apakah sudah pernah kita memaafkan ibu kita, orang tua kita? Apakah sudah pernah kita berlutut kaki ke guru kita? Iya, betul. Saya yakin masih sekarang itu jarang kayak gitu. Sangat jarang sih, Mas. Berarti cara melatih kekhusyuan tadi dengan cara kembali lagi ke nol, melihat diri kita ini siapa sih sebenarnya, apa sih tujuan hidup kita, gitu ya Mas ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, mengenai era digital lagi, mengenai dengan dunia modern lagi, kita kan sering terpapar oleh informasi dan konten yang kadang malah membuat kita merasa cemas dan tertekan nih Mas, kayak di TikTok gitu kan Mas, yang sering-seringan. Nah, bagaimana Mas Fikran ini melihat peran teknologi sekarang dalam menjaga atau justru mengganggu keseimbangan antara spiritualitas dan juga kesehatan mental? Iya. Teknologi ya. Teknologi itu nggak bisa kita hindari. Teknologi itu harus kita adaptasi. Teknologi itu harus kita temani. Nggak bisa kita hindari. Makanya udah sangat nafi ya. Kalau kita mengatakan jauhilah teknologi, jauhilah TikTok, jauhilah Instagram, jauhilah YouTube dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kalau kita bisa mengontrol itu, malah kita lebih bagus. Banyak kok konten-konten yang berkaitan dengan kesehatan mental, bagaimana cara meningkatkan kesehatan mental di YouTube, di TikTok, di Instagram. Banyak kok konten-konten yang menjelaskan bagaimana cara kita untuk muhasabah diri, refleksi diri, mentazkiyatun nafas sendiri, melatih kalbu kita sendiri, untuk membukakan tabir kita yang kotor itu banyak kok. Cuma kita aja yang sering self-diagnose. Sering banget self-diagnose. Kita menganggap dengan konten itu adalah bentuk gejala dari kita. Iya. Kemarin tuh kan saya itu kan pernah diskusi sama teman gitu kan. Dia itu sebenarnya korban self-diagnose. Korban self-diagnose. Tiba-tiba dia lihat di TikTok itu ada satu konten yang dimana konten ini tuh menjelaskan ciri-ciri orang cemas, gitu. Ciri-ciri orang anxiety, ciri-ciri orang yang punya gangguan anxiety disorder, gitu. Satu ini. Rupanya dari beberapa faktor itu ada minimal 3 faktor yang sesuai dengan dia. Iya. Dia udah nganggap kok dia itu anxiety disorder. Dia cek di YouTube, dia cek di Google, rupanya dia udah kayak gitu. Padahal ke psikolog aja belum pernah. Tapi jurusannya psikolog. Iya dong. Ke psikolog aja belum pernah. Makanya kita tuh gini loh. Psikolog itu bukan rawat jalan. Ada kemarin tuh PBAK 2024 ya, 2023. Kalau nggak salah 2023. Ada satu anak yang bilang, apa motivasi kamu untuk daftar jurusan psikologi? Rawat jalan. Bukan itu. Kamu malah nambah stres di sekolah. Betul sekali. Itu. Berarti seorang calon psikolog ini juga harus ke psikolog gitu ya Mas? Iya dong. Psikolog. Kalau dia punya masalah juga harus ke psikolog atau ke psikiater. Gak bisa melakukan self-diagnosis. Gak bisa. Gak boleh malahan. Karena kan kita kalau udah punya masalah, kalau kita nggak bisa mengetahui coping dari masalahnya itu apa, ya kita harus butuh orang lain. Masalahnya kita itu terkadang itu sosok tahu gitu loh. Ya. Terkadang kita sosok tahu, makanya jangan ngeminter lah, jangan ilmu lah maksudnya. Iya. Oke, terakhir nih Mas Fikran, mungkin bisa kasih tips buat kita semua biar bisa lebih seimbang antara ilmu spiritual, ilmu psikologi, dan juga ilmu duniawi gitu. Wih, pertanyaan terakhir itu serem banget ya. Gongnya ini Mas. Ini gongnya. Nah, kita berangkat dari Avicenna, Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kan ilmuwan Yunani, Spanyol, makanya dinamakan Avicenna. Nama baratnya Avicenna. Beliau itu, ulama ini, itu penulis kitab Asy-Syifa.
Kitab Asy-Syifa itu adalah kitab yang berisi bagaimana cara mencegah, mengobati orang-orang yang punya gangguan jiwa. Nah, ketika kitab itu dipopulerkan, saya tuh baca psikologi Islam karangannya Profesor Dr. Sayyid Ahmad kalau nggak salah, dari Universitas Hidayatullah. Ada 3 potensi dasar dalam diri manusia harus kita ketahui. Yang pertama itu ada nafsu hissiyah. Nafsu hissiyah itu adalah nafsu, aku lupa ya. Bentar. Dimensi manusia itu nggak lepas dari 3. Manusia, kita bicara tentang manusia seutuhnya. Dimensi dari manusia itu nggak lepas dari 3. Manusia itu nggak pasti berkaitan dengan namanya dengan moral. Iya kan? Ibnu Sina mengatakan hal itu. Yang kedua, manusia itu nggak jauh dari yang namanya kagum, estetika, keindahan. Makanya kalau Mbak kagum sama cowok, wajar. Itu manusia. Iya. Tapi dikontrol. Terus yang ketiga, manusia itu berpengetahuan, berpemahaman. 3 ini, dimensi ini, kata Ibnu Sina, itu lahir dari at-tabaqatun nafs, tingkatan kejiwaan. Apa itu? Yang pertama, nafsu nabatiyah. Nafsu nabatiyah itu adalah nafsu tumbuhan. Nafsu nabati. Karakteristik atau sifat dari tumbuhan itu apa? Yang pertama itu tumbuhan itu makan juga. Kalau nggak dipupuk, nggak mungkin tumbuh. Rumput aja itu butuh air. Iya. Tumbuhan itu bereproduksi. Itu sifat atau karakteristik dari tumbuhan. Nafsu nabatiyah. Kira-kira manusia butuh makan nggak? Butuh. Kira-kira manusia bereproduksi nggak? Iya. Nah, berarti kita punya nafsu nabatiyah. Terus yang kedua itu ada nafsu hayawaniyah. Nafsu hewani. Karakteristik atau sifat dari hewan. Yang pertama yaitu bergerak. Ya, bergerak. Hewan itu bergerak. Yang kedua, hewan itu pemburu. Manusia bergerak. Manusia pasti memburu. Memburu dalam tanda kutip mencari nafkah. Mencari ilmu. Mencari pasangan mungkin. Iya. Kan? Mencari kesuksesan. Berburu. Terus yang ketiga itu kata Ibnu Sina, nafsu insaniyah, rasionalitas dan logika. Manusia itu berpengetahuan. Manusia itu punya akal. Manusia itu punya logika. Kalau kita nggak punya ini, kita berarti hewan. Kalau kita nggak punya ini, kita berarti tumbuhan. 3 ini kalau kita udah tahu esensialnya, itu pasti kita akan khusyuk. Kita tahu kita itu tumbuh, kita tahu kita itu bereproduksi, minimal kita merenungi. Kita tahu kita tuh bergerak, kita tahu kita tuh memburu, minimal merenungi. Kita tahu kita punya akal, manfaatkanlah akal itu. Caranya gimana? Kuliah. Kalau bagi mahasiswa, kalau bagi santri ngaji, kalau bagi siswa minimal mereka belajar. Nah, kira-kira kunci belajar itu apa? Ikhlas. Salah satu ikhlas. Ikhlas itu arahnya kemana? Ke niat. Iya. Niat itu nggak jauh dari namanya rasa. Kita bicara tentang rasa. Iya. Karena gini, saya berkali-kali itu nyampaikan ke teman-teman, kenapa pelaku bullying itu ya? Kenapa pelaku bullying itu suka banget ngebully? Ya. Jadi saya tuh pernah nyeletuk kayak gini. Kira-kira bully itu bagus nggak? Menurut Mbak, bully itu bagus nggak? Ya enggak sebagai. Iya kan? Iya. Bully itu nggak bagus. Tapi saya nyeletuk kayak gini. Sebenarnya bully itu bagus kok.
Kalau Baik kok bully itu. Kenapa? Karena sifat dasar manusia itu bahagia ketika melihat orang lain menderita. ya, Sifat dasar manusia itu bahagia ketika melihat orang lain susah. Sifat dasar manusia itu bahagia ketika melihat orang lain ataupun orang tua dari teman itu menangis, meratapi di samping kuburan, meratapi di depan hakim gara-gara teman yang dia bully itu dibunuh. Kita bahagia akan hal itu. Itu pelaku bullying. Kenapa pelaku bullying itu bisa kayak gitu? Karena mereka nggak punya rasa. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu nggak jauh dari persoalan rasa. Rasa itu yang terpenting. Zikir. Kita zikir, kita sholat, itu yang dilatih adalah rasa. Peka kita. Jadi, pelajaran yang paling penting itu adalah kita tahu akan rasa. Jangan sampai kita gak punya rasa. Mungkin itu sih. psikopat. Iya, psikopat. Oke Mas Fikran. Sepertinya waktu diskusi kita pada hari ini harus berakhir, dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mas Fikran karena telah menyempatkan hadir pada podcast perdana nih Mas. Kebetulan podcast perdana Dinas Kajian Islam Dema UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mungkin ada closing statement nih Mas buat teman-teman yang menonton. Oh iya, ada nih satu yang pertama. Jadilah manusia yang berdampak untuk orang lain, bukan berdampak untuk diri sendiri. Jangan jadi manusia yang hanya mementingkan diri sendiri, tapi lupa kalau tetangganya sendiri juga susah. Itu yang paling simpel ya menurut gue ya. Iya. Paling simpel, kita tuh sukses itu hanya untuk diri kita sendiri. Iya. Iya kan? Iya. Sebenarnya untuk apa sih? Iya kan? Untuk apa sih? Kayak minimal kayak gini lah. Kita lomba secara terus-terus. Ikut lomba. Sebenarnya baik, tapi kalau kita terus doang, gak ada ngasih impact ke siapapun, ya percuma. Betul sekali. Kita hanya mengimprove diri kita doang, bukan mengimprove bersama. Mungkin itu dari saya ya. Iya. Kalau ada kata yang kurang berkenan, ada data-data yang salah, mungkin bisa dicek dulu, diulang, karena saring sebelum sharing. Iya. Itu yang paling penting, tabayun minimal gitu. Oke. Mungkin itu. Oke, kata Mas Fikran tadi, jadilah manusia yang bermanfaat gitu ya Mas. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Fikran telah hadir pada podcast kami. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada media partner kita, ada dari Dinas Infokom, Dema UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke Sobat Muda, semoga obrolan kita pada hari ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih memahami diri sendiri, serta menjaga kesehatan mental dan juga spiritual dari kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast-podcast kami selanjutnya di podcast Dinas Kajian Islam Dema UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita akan hadir dengan topik-topik menarik lainnya yang pastinya sangat relevan sekali dengan kehidupan sehari-hari kita. Saya Ulfa pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.